Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Terima kasih kepada rekan-rekan guru dari SD kelas 9 Parepare telah meminta waktunya untuk mendengarkan presentase yang akan saya berikan pada hari ini. Pada pagi hari ini yaitu rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan sport education model dalam turnamen bola voli. Saya atas nama Nur Rahman, guru PJOK SD SD 49 Kota Parepare. Next. Pertama, sport education model atau biasa disebut SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang memberikan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks yang nyata di bidang olahraga. SEM adalah suatu program yang berdampak positif pada murid dan memberikan kesempatan murid untuk belajar, mengeksplor berbagai peran dalam tim. Murid dapat mengambil peran tergantung aktivitasnya seperti pelatih, manajer, wasit, jurnalis maupun sebagai panitia inti. SEM memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui peran yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dapat menguatkan kepemimpinan murid dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan voice atau suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Memberdayakan murid saat program sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi, sehingga dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam SEM adalah turnamen bola voli antara siswa PTD SD Negeri 49 sesuai dengan hasil diskusi kelompok belajar atau komunitas selamat di PTD SD Negeri 49 Parepare. Hasil identifikasi atlet yang ada di sekolah semuanya dapat dimanfaatkan dalam turnamen voli ini, yaitu sarana dan prasarana. Dengan kegiatan ini murid dapat melaksanakan kompetisi yang nyata, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen voli ini dipilih karena minat dari murid PTD SD Negeri 49 Parepare. Pertama, tujuan dari SEM ini yaitu satu, terwujudnya murid yang sehat, bugar, senang, gembira, dan berprestasi. Kedua, pemahaman murid tentang olahraga dan membantu murid mengembangkan keterampilan pengetahuan serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran masing-masing. Ketiga, menekatkan pembelajaran melalui pengalaman pembelajaran yang nyata. Empat, meningkatkan motivasi keterlibatan murid dalam pembelajaran. Lima, menerapkan konsep pembelajaran aktif di mana murid terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Adapun capaian dan tujuan: pertama, pemahaman murid tentang aturan permainan voli. Dua, mengembangkan keterampilan individu. Tiga, pemahaman taktik. Empat, sportivitas dan kerjasama. Lima, kepemimpinan dan tanggung jawab. Dan langkah-langkahnya yaitu: pertama, membahas technical meeting. Kedua, latihan pengelolaan musim. Ketiga, menganalisis pertandingan voli. Empat, menyelenggarakan pertandingan dan menekankan pentingnya kerjasama, komunikasi dan sportivitas. Kelima, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Langkah-langkah berikutnya yaitu: pertama, peran murid menjadi peserta, pelatih, wasit, dan panitia.
kedua, murid menjadi peserta dan pelatih. Peran ketiga, murid menjadi peserta, pelatih, wasit, dan panitia. Keempat, peran murid menjadi peserta dan pelatih. Kelima, murid menjadi panitia, peserta, pelatih, dan dalam penyelenggaraan SEM. Waktunya itu pada tanggal 19 September. Oke, next. Berikutnya kegiatan pembelajaran SEM masuk dalam pembelajaran kurikuler. Kedua, murid yang dilibatkan yaitu murid kelas 5 dan kelas 6 UPTD SD Pasar Gila Parepare, baik laki-laki maupun perempuan. Ketiga, waktu pelaksana yaitu pada akhir semester pertama. Keempat, penanggung jawab adalah kepala sekolah, komunitas belajar sekolah yang menjadi penggerak komunitas belajar Salawaki yang terdiri dari guru PJOK, guru kelas 6, guru kelas 5, dan guru kelas 4 yang berperan sebagai pengarah untuk publikasi dalam melakukan live streaming menggunakan media sosial sekolah, berkolaborasi dengan wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas. Kelima, kepanitiaan peserta dan pihak yang terlibat berasal dari murid dan juga beberapa rekan sejawat. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Ada 12 guru, 1 kepala sekolah, serta 1 administrasi sekolah. Jumlah murid keseluruhan 128 siswa. Siswa melaksanakan SEM yaitu siswa kelas 5 dan 6 dengan total jumlah 42 siswa untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih maupun supporter. Ketiga, sekolah memiliki sarana prasarana yang cukup untuk melaksanakan turnamen poli. 4, lokasi sekolah yang dekat dengan lapangan memudahkan untuk pelaksanaan turnamen poli tersebut. Next. Ada 7 tahapan dalam pengimplementasian SEM dalam sebuah pembelajaran. Masing-masing tahapan tersebut harus dievaluasi secara keseluruhan. Pertama, tujuan pembelajaran, tercapainya tujuan pembelajaran dalam SEM. Kedua, umpan balik murid. Ketiga, refleksi. Keempat, evaluasi kinerja tim. Kelima, mengevaluasi penerapan konsep fair play, yaitu sikap sportif selama pelaksanaan. Evaluasinya adalah bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Keenam, manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Kemungkinan tantangan. Pertama, pengelolaan waktu. Jadwal yang padat serta keterbatasan waktu untuk penyelenggaraan kegiatan. Faktor kedua yaitu faktor cuaca. Lapangan sangat mempengaruhi kondisi cuaca, di antaranya cuaca yang panas dan kondisi yang hujan. Ketiga, tantangannya motivasi peserta. Motivasi peserta dapat menjadi tantangan jika mereka mengalami kegagalan maupun kelelahan selama pelaksanaan kegiatan. Keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim baik terhadap perbedaan kemampuan. 5, evaluasi atau umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan umpan balik yang konstruktif pada murid atau peserta. 6, keterlibatan komunitas dan orang tua. Kurangnya dukungan maupun keterlibatan dari orang tua serta komunitas dapat mempengaruhi motivasi serta dukungan peserta. Adapun solusi yang bisa diberikan yaitu pertama, penjadwalan yang efisien. Kedua, lokasi yang tidak begitu panas. 3, dengan pendekatan positif dan pemberian motivasi tambahan melalui ujian. 4, keterbukaan komunikasi dengan segala agar
meminimalisir fokus. 4. Keterbukaan. 5. Memberikan umpan balik secara individu pada peserta. Mengadakan pertemuan dan menjelaskan tujuan program. Thank you. Terima kasih. Mungkin itu yang sempat saya paparkan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto.